Dan kembali lagi bersama kami Gibran Day. Semenjak Hasto Kristianto ditetapkan menjadi tersangka, ternyata banyak pengembangan-pengembangan yang terbaru terutama dari KPK yang ternyata Hasto ini tidak terlibat dalam satu tindak pidana, melainkan ada beberapa pasal yang menimpa Hasto Kristianto tersebut. Yang paling mengejutkan kita di hari ini adalah ternyata rumah Megawati Soekarno Putri dijaga BRIMOB bersenjata lengkap hingga ada mobil polisi. Kemudian berkaitan dengan hal itu, kenapa nih markas PDI Perjuangan mendadak sepi? Tentu saja ini menjadi perhatian kita semua karena memang sosok Megawati Soekarno Putri turut disorot oleh netizen karena memang hal tersebut berkaitan langsung dengan perkataan Megawati, jika Hasto ditetapkan menjadi tersangka maka beliau sendiri akan mendatangi KPK. Tentu saja kita menunggu realisasi apa yang akan dilakukan oleh Ibu Megawati. Dilansir dari tribunvideo.com, sosok Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turut disorot setelah anak emas Hasto Kristianto-nya menjadi tersangka. Ya, kita setuju bahwa Hasto ini seolah menjadi anak emas dari PDI Perjuangan, terutama dari Ibu Megawati. Terbukti dari jabatan beliau pada saat ini adalah sebelum tersangka itu menjadi Sekjen PDI Perjuangan terlama dalam sejarah partai. Saya tidak tahu dan belum mendapatkan informasi resmi dari pihak PDI Perjuangan apakah Hasto akan diresapel di internal partai atau tidak. Jadi kita tidak berani membahas bahwa Hasto dipecat atau apapun itu. Meskipun di website resmi dari PDI Perjuangan foto Hasto itu menghilang. Namun tentu saja ini bisa terjadi karena human error di internal website tersebut. Megawati maupun Hasto tak pernah muncul ke publik setelah Sekjen PDI Perjuangan itu menjadi tersangka. Berdasarkan tribunnews.com, kediaman Megawati Soekarno Putri yang berada di Jakarta Pusat tampak sepi, namun pengawalannya sangat-sangat ketat. Ya, ini pengawalan ketat bisa diartikan beberapa arti. Jadi, artinya multitafsir dari pengawalan ketat yang dilakukan oleh tim BRIMOB yang bersenjata lengkap ini. Kenapa dikatakan memang multitafsir? Karena memang saja mungkin untuk mengepung atau menutup ruang gerak Megawati ataupun hanya menjaga. Namun ketika menjaga memang harus ya bersenjata lengkap. Jadi memang pengawalan rumah Megawati Soekarno Putri ini menjadi semakin ketat usai ditetapkannya Hasto menjadi tersangka. Kemudian salah satu dari mereka mengaku sudah beberapa hari memang tidak ada aktivitas di rumah Megawati. Sementara hal itu di tepi jalan di depan rumah juga terlihat satu unit mobil polisi lalu lintas yang terparkir. Mungkin karena memang tentu saja banyak awak media yang datang ke rumah Megawati. Tentunya ini akan menghadirkan sebuah kemacetan yang lalu lintas yang tidak bisa ditolak. Dan tentu saja adanya polisi lalu lintas mungkin untuk mengatur lalu lintas di sekitar wilayah rumah Megawati. Dan memang terkait kasus Hasto Kristianto ini, kita akan menimbang-nimbang serta akan banyak membahas terutama terkait gerak-gerik serta apa sih peran Hasto sehingga menjadi tersangka ini. Dilansir dari beberapa sumber sebagai gambaran awal bahwa peran Hasto Kristianto adalah sebagai bisa dibilang otak dari semua ini karena memang Hasto lah yang memerintahkan beberapa tersangka untuk memberi suap, kemudian untuk melenyapkan barang bukti berupa HP yang nantinya akan diredam, kemudian dirusaklah intinya agar HP tersebut tidak bisa dikemukakan datanya ke publik. Tentu saja ini sangat disayangkan. Kenapa sangat disayangkan? Karena memang hampir saja kita kecolongan. Alhamdulillahnya KPK bekerja dengan sangat baik dan itu kita apresiasi setinggi-tingginya dari kinerja pihak KPK. Lalu bagaimana sih kata KPK itu sendiri? Langsung kita simak dulu 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Tadi semua rekan-rekan sudah tahu karena merupakan perkara lama. Sebelumnya disampaikan bahwa tanggal 8 Januari 2020 KPK telah menetapkan 4 tersangka yaitu Harun Masiku, kemudian Saiful Bahri, Wahyu Setiawan, dan Agustiani. 3 dan 4 ini sudah dilakukan proses dan sekarang sementara sedang menjalani. Kemudian pada saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat
serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut. Perbuatan saudara HK bersama-sama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada Dapil 1 Sumsel, padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya dari Toraja. Kemudian yang kedua, bahwa dalam proses pemilihan legislatif tahun 2019, ternyata HM hanya mendapatkan suara sebanyak 5.878, sedangkan caleg atas nama Rizky Aprilia mendapatkan suara sebanyak 44.402. Kemudian seharusnya memperoleh suara dari saudara Nasaruddin Kemas, ini almarhum pada saat itu meninggal. Ini adalah saudari Rizky Aprilia, ya, karena aturan seperti itu saat itu. Namun ada upaya-upaya dari saudara HK untuk berusaha memenangkan HM melalui beberapa upaya-upaya. Antara lain, saudara HK mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung, kemudian menandatangani surat yang bernomor 2576 tertanggal 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan judicial review. Keempat, setelah ada putusan dari MA, KPU tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu, saudara HK meminta fatwa kepada MA. Selain upaya-upaya tersebut, saudara HK secara paralel mengupayakan agar saudara Rizky, saudari Rizky, mau mengundurkan diri untuk diganti dengan saudara HM. Namun upaya tersebut ditolak oleh saudari Rizky Aprilia. Saudara HK juga pernah memerintahkan Saiful Bahri untuk menemui Rizky Aprilia di Singapura dan meminta mundur. Namun hal tersebut